Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Yusri Ananda dengan NIM 24042121 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bisnis plan model Canvas yang sudah saya rancang. Nah, saya memilih bisnis model Canvas kedai kopi Selaras. Dalam menyusun bisnis plan model Canvas kopi Selaras ini, saya menyusunnya berdasarkan 9 aspek. Aspek yang pertama yaitu key partnerships. Dalam aspek ini mencakup 4 hal. Yang pertama, pemasok biji kopi lokal atau petani kopi dengan memastikan kualitas dan keberlanjutan. Lalu yang kedua, pemasok bahan baku pastry berupa tepung, butter, dan bahan baku lokal lainnya. Lalu yang ketiga, jasa aplikasi pesan antar atau online delivery platforms. Lalu yang keempat, UMKM lokal dengan menerapkan kolaborasi pop-up atau penjualan produk pelengkap. Aspek yang kedua yaitu key activities. Aspek ini mencakup 4 hal. Yang pertama, produksi kopi harian dengan standar kualitas tinggi. Yang kedua, pengembangan dan produksi pastry lokal modern. Yang ketiga, pemasaran digital dan pengelolaan media sosial. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. Lalu lanjut ke aspek yang ketiga, ada key resource. Aspek ini mencakup 4 hal. Yang pertama, barista berpengalaman dan terlatih. Yang kedua, peralatan kopi berupa mesin espresso profesional. Yang ketiga, lokasi kedai yang strategis dan nyaman. Yang keempat, resep pastry inovatif dan unik. Lanjut ke aspek yang keempat, yaitu value proposition. Aspek ini mencakup 3 hal. Yang pertama, kopi premium dengan biji kopi pilihan dan proses penyeduhan yang presisi sehingga menghasilkan rasa yang konsisten dan menyegarkan. Lalu yang kedua, ada inovasi pastry lokal berupa jajanan pasar atau kue tradisional yang diolah menjadi pastry modern. Contohnya seperti Klepon croissant dan Nagasari tart. Lalu yang ketiga, ada atmosfer cozy dan produktif, yaitu kedai dengan desain yang estetik, wifi kencang, dan banyak colokan listrik, serta cocok untuk bekerja dan bersantai. Lalu aspek yang kelima itu ada customer relationships. Aspek ini mencakup 2 hal. Yang pertama, interaksi di media sosial bisa berupa tanya jawab, giveaway, dan konten edukasi kopi atau pastry. Lalu yang kedua, ada layanan personal di kedai, bisa berupa barista yang inovatif dan ramah. Lalu aspek yang keenam itu ada channels. Aspek ini mencakup 3 hal. Yang pertama, toko fisik di lokasi strategis yang dekat dengan kampus. Yang kedua, aplikasi pesan antar makanan berupa Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Lalu yang ketiga, ada media sosial Instagram untuk promosi visual dan membangun brand awareness. Lalu aspek yang ketujuh itu ada customer segments. Customer segments ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pekerja atau mahasiswa dengan rentang usia dari 18 hingga 35 tahun di area perkotaan yang membutuhkan kopi berkualitas, tempat kerja atau belajar yang nyaman dan cepat. Lalu hal yang ketiga di aspek customer segments ini ada pecinta kopi yang mencari varian rasa unik. Lalu yang ketiga itu ada komunitas lokal yang mencari pengalaman kuliner yang memadukan kopi premium dengan makanan ringan lokal modern. Lalu aspek yang ke-8 itu ada cost structure. Pada cost structure ini mencakup 4 hal. Yang pertama, biaya bahan baku, bisa berupa kopi, bahan pastry, susu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, biaya tetap, bisa berupa sewa tempat, gaji karyawan, utilitas atau listrik, serta wifi. Lalu yang ketiga, ada biaya pemasaran dan promosi digital. Dan yang keempat, ada biaya peralatan dan pemeliharaan mesin kopi. Dan aspek yang terakhir itu revenue streams. Dalam aspek ini mencakup 2 hal. Yang pertama, penjualan utama minuman kopi, dan yang kedua, penjualan makanan ringan berupa pastry dan snacks. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.